Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, kita kembali lagi dalam mata kuliah Hukum Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya Evi Dwi Hastri selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pariwisata dengan bobot 2 SKS, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-13 ya. Jadi di sini teman-teman mahasiswa, karena di sini sudah pertemuan ke-13, kita tinggal 14, 15, tinggal 2 kali pertemuan lagi, kita akan segera melaksanakan ujian akhir semester. Dan perlu saya ingatkan kembali, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, bahwa ujian akhir semester akan kita laksanakan secara offline atau luring. Jadi baik itu kelas sore, kelas karyawan, kelas reguler, kita akan berjumpa di dalam kelas untuk melaksanakan ujian akhir semester. Dan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah yang saya ampu ini, yaitu Hukum Pariwisata, saya juga akan share materi ya, share materi, tapi teman-teman harus mencatatnya. Jadi saya share materi adalah pada saat saya share video pembelajaran. Artinya materi akan saya share pada video pembelajaran, kemudian teman-teman mahasiswa silahkan mencatat poin-poin pentingnya. Jadi teman-teman sekaligus bisa menyimak secara berulang, kapanpun teman-teman bisa melihat video saya. Jadi teman-teman bisa memahami kembali dengan melihat kembali video saya, kemudian sembari mencatatnya. Ya, jadi saya tidak membagikan secara soft file-nya atau dan lain sebagainya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada baiknya saya menjelaskan, teman-teman mencatat dan sambil memahami ya. Jadi saya rasa video pembelajaran ini sangat efektif karena apa? Karena selain teman-teman bisa mengulang kembali, teman-teman bisa mencatatnya sendiri. Nah, dengan mencatatnya itu adalah metode pengulangan yang baik yang akan mudah untuk diingat kembali dan dipahami oleh masing-masing mahasiswa. Oke, rekan mahasiswa yang saya banggakan serta saya hormati, kelas sore ataupun kelas karyawan, di sini kita akan melanjutkan segera ya, akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari dari minggu pertama dan tatap muka pertama. Kita sekarang sudah pada tatap muka yang ke-13, di mana materi kita itu adalah tentang sistem organisasi ya. Jadi sistem organisasi di dalam sebuah manajemen pariwisata ini sangat diperlukan. Organisasi, sistem manajemen di dalam sebuah pariwisata itu kita sangat penting atau perlu kita pelajari. Karena apa? Karena di awal saya sudah menyatakan kepada semuanya, baik itu kelas pagi ataupun kelas reguler, dan juga kelas sore ataupun kelas karyawan, bahwa yang namanya pariwisata itu sekarang sudah menjadi sebuah industri. Ya, karena pariwisata itu adalah dianggap ataupun dijadikan sebagai sebuah industri yang menjadi sumber utama devisa negara, khususnya di Indonesia dan juga di beberapa negara yang lain, maka di sini diperlukan sebuah organisasi beserta sistem manajemennya. Nah, ini saya share materinya terkait organisasi dan sistem manajemen pariwisata. Unsur pariwisata kita bisa melihat di sini dari unsur geografisnya, unsur historisnya, hingga pada unsur kulturalnya. Jadi saya menyinggung kembali, ya, saya menyinggung kembali apa yang kita pelajari di awal. Jadi saya agar bisa merefresh kembali pikiran teman-teman mahasiswa untuk bisa sampai nanti pada pembahasan kita tentang organisasi dan juga manajemen pariwisata itu. Kita lihat dulu dari unsur pariwisatanya, dari unsur geografisnya yang menyangkut alamnya. Jadi ini menyuguhkan keindahan alam, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, di mana ini bisa membuat semua wisatawan, semua pengunjung ini bersyukur bahwa di alam ini ada tempat yang sangat indah, ada tempat yang sangat nyaman untuk kita merefresh pikiran, untuk kita menenangkan pikiran, untuk kita menikmati yang namanya keindahan alam itu. Selain ada unsur geografisnya, ada juga unsur historisnya. Biasanya unsur-unsur historis ini adalah menyuguhkan sisa-sisa peninggalan sejarah.
ya, yang membuat turis-turis ini merasakan perjalanannya. Jadi turis-turis ini penasaran, apa sih sebenarnya kenapa bisa dibangun candi-candi, kenapa bisa dibangun monumen-monumen seperti ini. Ini ada sejarahnya, ada historinya. Mereka pengen tahu sebenarnya di Indonesia ini terjadi apa sehingga dibentuk ataupun dibangun seperti ini. Nah, hal-hal yang seperti ini, hal-hal yang bersifat secara unsur historis itu, ini membuat para turis-turis, membuat para wisatawan-wisatawan itu merasakan perjalanan waktu dan dapat mensyukuri kehidupannya pada saat itu. Karena di sini, ketika mereka tahu bahwa dulu banyak pejuang-pejuang yang memperjuangkan daerahnya, memperjuangkan negaranya, sehingga dengan adanya monumen seperti itu, dengan adanya patung-patung seperti itu, bangunan-bangunan bersejarah seperti itu, mereka akan tahu ternyata seperti ini perjuangan para pejuang untuk memperjuangkan kemerdekaannya dan lain sebagainya. Ini akan membuat rasa syukur terhadap hidupnya yang saat ini, di mana mereka tidak perlu susah-susah lagi berjuang, ya, tidak perlu susah-susah lagi berperang melawan penjajah. Itu mereka akan tahu bahwa sebetapa banyaknya air mata, sebetapa banyaknya darah-darah menjadi korban dari aksi peperangan itu pada dahulu kala. Mereka akan merasakan, mereka akan ikut hanyut dalam cerita-cerita di tempat-tempat wisata yang berbau histori itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada unsur kulturalnya. Ya, unsur kulturalnya ini menyuguhkan seni suatu daerah tertentu agar para pengunjung itu merasakan bahwa Tuhan ini sudah memberikan cipta, rasa, dan juga karsa yang sangat estetis pada manusia. Ya, karena di sini sifat-sifat yang kultural ini juga didapatkan dari historinya, dari sejarahnya, apa yang mereka alami. Tapi di balik semua itu, mereka memiliki kearifan lokal, kebudayaan mereka, kultur mereka. Karena ini tidak hanya menyangkut pada sebuah tarian-tarian, tidak hanya menyangkut pada sebuah kebiasaan, tapi ini menyangkut pada diri kita pribadi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena yang namanya kultur itu sangat melekat pada pribadi masing-masing penduduk lokalnya. Misalnya, contohnya di Madura, ya, di Madura sangat kental dengan orangnya yang mempunyai pendirian yang keras, ya, yang lebih memiliki egosentris, yang lebih mengedepankan egonya, sehingga mereka itu dikenal kalau orang Madura itu adalah orangnya yang keras, gitu loh. Sama seperti di daerah Makassar, ya kalau Makassar ya seperti itu bawaannya. Jadi ini sudah menjadi identitas bagi masing-masing individu per daerahnya. Nah, kenapa di sini dijadikan sebagai unsur pariwisata? Karena ini menjadikan ciri khas, ya, ciri khas yang membuat beda dengan masyarakat-masyarakat di luar sana. Nggak akan sama, misalnya di Bali, dengan masyarakatnya sangat humanis seperti itu nggak akan kita temukan di negara yang lain, nggak akan ditemukan di tempat-tempat yang lain. Di daerah Indonesia yang lain nggak akan menemukan seperti warga di Bali itu nggak akan menemukan. Karena itu sangat kental dan erat kaitannya dengan personality seseorang. Kemudian kita di sini juga harus mengetahui sejarah perkembangan pariwisata. Pada tahapannya, di sini ada 3 periode ataupun 3 tahapan. Mulai dari tahap pertama di tahun 1961 sampai 1969, kemudian di tahap kedua ada di tahun 1969 sampai 1998. Ini cukup lama ya. Di tahap kedua ini tahap evaluasinya, tahap perbaikannya, tahap pemulihannya ini cukup lama. Dari tahun 69 sampai 98. Sedangkan untuk perkembangan di tahap pertama dari 61 sampai ke 69 ini cukup singkat. Sedangkan untuk tahap ketiga kita juga tidak lama dari perkembangan kedua ke perkembangan yang ketiga, ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Karena di sini perlu kesadaran-kesadaran juga, baik dari pembuat kebijakan dan juga dari pelaksana kebijakan. Kita rinci satu persatu ya, mulai dari tahap pertama. Nah, tahap pertama di sini
Ciri utamanya adalah tourism, ya, tourism. Jadi yang pertama di sini, gagasan itu mempertinggikan mutu kebijakannya. Yang kedua, yang diperhatikan di sini adalah peningkatan perhatian terhadap kesenian di daerah-daerah pusat tourism itu. Yang ketiga, pemeliharaan kepribadian dan keaslian kebudayaan sesuai kepribadian dan keaslian daerah masing-masing. Jadi di sini perkembangan pada tahap pertama di tahun 1961 sampai 1969 itu, kebijakan pariwisata ini yang diperhatikan adalah mutu kebijakannya. Jadi di sini memperhatikan mutu kebijakannya. Kebijakan tentang apa? Untuk meningkatkan perhatiannya siapa? Itu meningkatkan perhatian dari para pengunjung, dari para turis-turis itu, wisatawan itu. Jadi dengan mereka membuat kebijakan untuk menarik perhatian turism itu, turis-turis itu, ya, untuk bisa berkunjung ke daerah-daerah yang memiliki destinasi wisata, memiliki kekayaan alamnya, memiliki kebudayaan asli ataupun kebudayaan lokalnya, mereka itu berusaha untuk menuangkannya dalam sebuah kebijakan-kebijakan itu, sehingga tujuan mereka yang paling utama atau goals mereka yang utama adalah menarik pengunjung, menarik wisatawan, ya, menarik pengunjung yang sebanyak-banyaknya untuk dapat masuk sesuai dengan kepribadian dan keaslian daerah masing-masing. Mereka berusaha untuk memikat para pengunjung itu dengan mengunggulkan kesenian di daerah-daerah dan juga menyesuaikan dengan keaslian kebudayaan di masing-masing daerah. Kemudian, kebijakan pariwisata pada tahap pertama ini mencerminkan penempatan kepariwisataan sebagai aspek kegiatan budaya. Ya. Yang kedua, kebijakan pariwisata tahap pertama ini mencerminkan kepariwisataan sebagai media pembangunan budaya nasional maupun universal. Penempatan keaslian, kekhasan, dan nilai-nilai kepribadian, kesenian, dan kebudayaan daerah sebagai pijakan pengembangan kepariwisataan itu juga menjadi kebijakan pariwisata pada tahap pertama ini. Karena apa? Karena dengan kita melihat keaslian, kekhasan, nilai-nilai yang berada di daerah-daerah tersebut dan mengeksplorasi kebudayaan daerah-daerah tersebut sebagai pijakan pengembangan kepariwisataan untuk memikat para turism itu untuk berkunjung ke daerah-daerah wisata itu menjadi poin utama dalam mereka melahirkan kebijakan-kebijakan di bidang kepariwisataan. Itu jadi yang menjadi fokus utamanya adalah di sini untuk memikat ataupun membuat turis-turis itu banyak berkunjung. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Jadi untuk selanjutnya, pada tahap kedua di sini, ciri utamanya adalah devisa. Nah, ini konteksnya sudah beda ya, rekan mahasiswa. Karena kalau di tahap yang pertama itu yang difokuskan adalah meningkatkan turis-turis, meningkatkan kunjungan wisatawan. Sedangkan pada perkembangan tahap kedua ini, yang ingin dicapai adalah devisa, ya, atau bisa kita kenal dengan pemasukan, pendapatan. Jadi kebijakan di tahap yang kedua ini menyangkut peningkatan penerimaan devisa, perluasan kesempatan dan juga lapangan pekerjaan. Selanjutnya, pengaturan yang lebih terarah, pengembangan pariwisata domestik untuk pengenalan budaya. Jadi goals-nya di sini untuk tahap kedua ini adalah pendapatan ataupun devisa yang bisa masuk ke negara. Ya, jadi devisa negara yang diunggulkan di sini ini adalah berasal dari industri pariwisata. Makanya di sini yang lebih diarahkan adalah kebijakan-kebijakan terkait pengaturan devisa negara yang berasal dari dunia pariwisata ataupun industri pariwisata. Sehingga pada pengembangan pariwisata domestik ini ditujukan untuk pengenalan budaya-budaya di masing-masing daerah. Untuk perkembangan tahap ketiga di tahun 2000-an, ya ini kita sudah mulai ada di tahun 2000-an, sehingga objeknya atau tujuan utamanya itu adalah kebudayaan, kesenian, dan pariwisata.
Kebijakan pada tahap perkembangan yang ketiga ini, kuncinya adalah ada dua. Yang pertama, kepariwisataan ini berpijak pada kebudayaan dan juga seni-seni tradisional. Dan yang kedua, kepariwisataan ini sebagai wahana persahabatan antar bangsa. Jadi secara otomatis, kalau kita melihat pada dua kunci ini, berpijak pada kebudayaan dan yang kedua berpijak pada persahabatan atau relasi antar negara, kita pasti akan mendapatkan tiga sekaligus, ya, mendapatkan kekayaan ataupun bisa mempromosikan kebudayaan dan juga kesenian yang menjadi objek utama untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga di sini dua yang bisa kita dapatkan juga, yaitu peningkatan kunjungan dari wisatawan asing, dan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan devisa negara. Nah, semuanya di tahun 2000 ini, pada tahap perkembangan yang ketiga ini semuanya dapat dicakup. Ya, jadi tidak hanya kita melihat pada peningkatan dari turisnya saja dan juga untuk meningkatkan devisa negara saja, tapi di sini yang lebih ditekankan adalah dua kunci ini, yaitu kebudayaan dan seni tradisionalnya, yaitu kekayaannya. Jadi kita yang dijual apa? Yaitu kebudayaannya, pariwisatanya, seni tradisionalnya, atau yang kemudian gagasan ataupun kunci yang kedua di sini adalah persahabatan antar bangsa. Karena melalui relasi ataupun hubungan antar negara, baik itu secara bilateral, multilateral, maka di sini juga akan memicu terhadap semakin berkembangnya dunia pariwisata di Indonesia. Kemudian kita menginjak sekarang pada organisasi ataupun sistem pendukung manajemen pariwisata. Sebagaimana topik yang di awal kita beranjak dulu ya, kita beranjak dulu dari tahapan ataupun tataran yang terendah dulu, mulai dari unsur-unsurnya. Di sana ada 3 unsur, geografis, dan lain sebagainya. Kemudian kita menginjak pada perkembangannya, tahap perkembangan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita sudah menginjak pada poin utamanya, yaitu organisasi dan sistem manajemen pariwisata. Tujuan perencanaan pemasaran yang strategis pada organisasi sistem pendukung manajemen pariwisata ini, khususnya di daerah, ya, karena di sini kemarin saya juga menjelaskan tentang otonomi daerah, maka di sini juga ada kaitannya dengan organisasi dan sistem pendukung manajemen pariwisata di daerah. Nah, kemudian di sini tujuan utamanya adalah apa? Adalah untuk memungkinkan industri pariwisata di daerah itu dapat mencapai sasarannya. Ya, dapat mencapai sasarannya itu dalam kondisi lingkungan usaha yang selalu berubah. Yang selalu berubah yang seperti apa? Itu kita bisa mengkondisikan, ya, mengkondisikan manajemen pariwisata daerah itu sesuai dengan perkembangan yang ada. Misalnya seperti saat sekarang ini, kita sudah berada di masa-masa globalisasi, masa-masa percepatan teknologi dan informasi. Maka kita harus berusaha untuk berada pada posisi yang seperti itu. Kita harus menyelaraskan dengan kondisi yang sudah semakin berkembang seperti itu. Kita tidak bisa hanya menggunakan usaha-usaha ataupun cara-cara yang konvensional lagi. Kita harus menggunakan cara-cara yang sudah mulai menjadi hal yang baru, ya, mulai menjadi kebiasaan yang baru. Yaitu apa? Menggunakan teknologi dan informasi. Nah, itu. Jadi kita ada kaitannya juga dengan organisasi dan sistem pendukung manajemen pariwisatanya. Kemudian kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata, nanti saya akan mencontohkan pada Badan Promosi Pariwisata, baik itu daerah dan juga pusat. Yang pertama, kegiatan pokok dari organisasi pariwisata ini. Yang pertama adalah melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan juga perencanaan pemasaran pariwisata di daerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata daerah. Selanjutnya adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, menyangkut kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional. Maka ini menjadi kegiatan pokok yang dapat dilakukan oleh sebuah organisasi pariwisata. Selain itu, kegiatan pokoknya apa? Yaitu mendorong pembangunan fasilitas, mendorong kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan, menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik sesuai dengan perantara-perantara yang ada. Perantara-perantara yang ada ini banyak sekali ya, rekan mahasiswa. Mulai dari promosinya,
hubungan antar negaranya melalui hubungan diplomasi itu, ya, melalui promosi-promosi di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat, itu bisa dijadikan sebagai perantara untuk yang dilakukan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan, ya, pembangunan pariwisata itu. Dalam mendukung pembangunan fasilitas, ya, mendukung fasilitas, infrastruktur, pengembangan di dunia pariwisata, khususnya dalam membangun destinasi pariwisata, ini juga membutuhkan dana, ya, juga membutuhkan anggaran. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan selera wisatawan, maka ini dibutuhkan dana yang cukup besar, ya, dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan anggaran pendapatan yang seperti itu selain dari negara? Kita sebentar lagi akan mengulas itu di next slide, ya. Unsur, ya, sekarang unsur yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata. Selain yang tadi adalah untuk meningkatkan ataupun untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki dan dalam hal pembangunan pariwisata. Yang pertama di sini adalah suatu perekonomian di daerah itu jelas akan merasakan akibat-akibatnya secara langsung pada pendekatan yang diambil mengenai hal yang terkait dengan kepariwisataan. Jadi, unsur yang melatar belakangi hal yang pertama adalah perekonomian. Jadi perekonomian di daerah sekitar wisata itu akan merasakan secara langsung, akan merasakan secara kompleks, ya. Jadi di sini yang paling merasakan pertama kali itu pasti masyarakat di daerah sekitar wisata itu. Ya. Yang kedua, unsur yang melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata ini adalah organisasi pariwisata ini dapat merefleksikan pentingnya pariwisata bagi perekonomian daerah yang erat kaitannya dengan sektor-sektor yang lain. Nah, sektor-sektor yang lain ini yang seperti apa? Sektor yang lain ini banyak, ya. Mulai dari sektor, selain sektor perekonomiannya, ya, ada juga sektor pengamanannya, sektor kesehatannya, sektor hubungannya, ya. Jadi dari sektor yang lainnya, kita semuanya menjadi satu, berkaitan. Ini menjadi mata rantai. Ya, karena organisasi pariwisata ini memang konteksnya adalah untuk memajukan perekonomian, baik itu perekonomian nasional dan juga perekonomian di daerah, dan ini juga akan memiliki hubungan yang sangat beruntut, ya, sangat berkaitan, memiliki mata rantai dengan sektor-sektor yang lainnya. Misalnya saya contohkan seperti ini, ya, di suatu daerah wisata yang saat ini mulai dikembangkan usaha pariwisatanya, tidak hanya di destinasi wisatanya saja, mulai dari hal-hal yang lainnya, misalnya tempat hiburannya, kulinernya, lalu spanya, transportasinya, ya, jasa-jasa yang lainnya, itu akan mendukung terhadap yang lainnya. Misalnya kesejahteraan masyarakatnya, perputaran perekonomiannya di situ, ya, laju aktivitas ataupun mobile di situ akan semakin meningkat, maka di situ akan semakin dibangun infrastrukturnya, maka akan semakin banyak mobilitas terjadi di daerah itu, maka pertumbuhan ataupun percepatan, ya, percepatan perekonomian di situ akan semakin meningkat juga. Nah, itu yang saya katakan bahwa di sini ada kaitannya dengan sektor-sektor yang lain. Nah, karena di sini semakin banyaknya pengaruh perekonomian terhadap kehidupan yang lain, maka di sini juga akan berpengaruh terhadap hal-hal yang lain juga, yaitu tingkat kriminalitas misalnya. Semakin banyak orang, maka tingkat kriminalitas itu juga semakin tinggi. Ya, misalnya karena sudah banyak orang yang berkunjung ke daerah itu, tingkat kriminalitasnya apa? Maka misalnya di daerah itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian mobil, pencurian listrik, yang awalnya di situ kekurangan listrik, karena di situ orang-orangnya sudah tidak berpikir panjang, oh ada kesempatan di sini listriknya, maka di situ akan ada pencurian listrik dan lain sebagainya, dan kriminal-kriminal yang lainnya. Ya, semua perkembangan yang terjadi ini mengikuti zamannya, ya, mengikuti alurnya. Jadi
Unsur-unsur yang lain yang juga memungkinkan untuk melatar belakangi pembentukan organisasi pariwisata, bahwa di sini organisasi pariwisata ini secara umum harus dapat mengembangkan pariwisata sebagai sebuah industri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat yang banyak. Kembali lagi kepada kesejahteraan masyarakat ya, rekan mahasiswa. Kalau kita berbicara masalah kesejahteraan masyarakat, otomatis kita juga berbicara masalah perekonomian. Kalau perekonomian di suatu daerah itu sudah semakin membaik dengan adanya usaha-usaha pariwisata, destinasi pariwisata, kondisi perekonomian di daerah itu sudah semakin membaik, ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga akan memberikan perbaikan-perbaikan terhadap yang awalnya tingkat kriminalitas di daerah itu tinggi, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anaknya, KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena dilatar belakangi perekonomian yang sulit di sebuah keluarga. Kemudian dengan semakin sejahteranya masyarakat, semakin sejahteranya sebuah keluarga, maka di sini tingkat KDRT itu juga akan semakin menurun misalnya. Kemudian ada hal-hal yang melatar belakangi yang lainnya, seperti tadi, kaitannya dengan sektor yang lain, karena adanya teknologi dan informasi, misalnya semakin banyak ya teknologi-teknologi ataupun percepatan yang mengakibatkan cybercrime ya. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang sudah mulai multi ya, mulai inkonvensional. Maka di sini juga kita harus siap dengan semua regulasi-regulasi baik itu di tingkat pusat hingga pada tingkat daerahnya. Kemudian, sistem pendukung manajemen pariwisata daerah. Ya, sistem pendukung manajemen pariwisata daerah. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga. Sistem informasi pariwisata daerah, kerangka konseptual sistem informasi pemasaran pariwisata daerah, ini juga berkenaan dengan organisasi pada pariwisata. Karena kita ini yang perlu kita ketahui juga, ini ada 3 aspek. Yang pertama, mulai dari sistem laporan internalnya, sistem intelijen pemasarannya, hingga pada sistem riset pemasarannya. Karena di sini badan ataupun organisasi dalam sistem manajemen pariwisata di daerah ini tidak terlepas dari laporan-laporan, tidak terlepas dari pemasaran-pemasaran, ataupun riset-riset yang bisa dilakukan. Karena apa? Organisasi pariwisata daerah ini daya jangkaunya ini hanya di daerah saja, ya, hanya di daerah saja. Kita perlu koordinasi juga dengan pusat. Makanya di sini intelijen pemasarannya ini juga harus berkoordinasi baik dengan pusat. Kita tidak bisa hanya mengandalkan di daerah saja. Kita tidak, apalagi di desa saja ya. Saya katakan bahwa di sini apabila ada wisata-wisata yang masih belum berada dalam naungan pemerintah daerah, ini sangat disayangkan. Karena pemerintah di daerah ini juga bisa melakukan upaya-upaya yang lebih luas lagi. Kita tidak bisa hanya mengandalkan di desa saja, meskipun otoritas ataupun otonomi di desa itu ada untuk mengelola dan untuk melakukan pengembangan-pengembangan di desanya sesuai dengan kesepakatan dan prakarsa di daerah itu, di desa itu. Tapi di sini kita juga ada tingkat koordinasi, intelijen pemasarannya, dan juga riset-riset pemasarannya. Tidak semua desa itu mempunyai cara ataupun riset-riset terkait pemasaran dan dalam mendukung manajemen pariwisata di daerahnya. Ada desa-desa yang masih tertinggal misalnya. Ini perlu dikelola oleh daerahnya. Kemudian daerah akan melakukan koordinasi, akan melakukan laporan-laporan kepada pusat. Lalu nanti pusat akan mensubsidi dengan cara-cara apa? Tidak hanya dengan pendanaan saja, tapi dengan hal-hal yang bersifat di luar pendanaan. Misalnya apa? Penyuluhan-penyuluhannya, hal-hal kaderitas, ya, itu bisa dilakukan. Nah, maka dari itu, rekan-rekan mahasiswa, ketika kita sudah berkecimpung di dunia pariwisata, manajemen pariwisata, kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Kita tidak hanya melihat dari jangka pendeknya saja. 1 tahun, 2 tahun, itu kita tidak hanya memikirkan untuk masa yang sesingkat itu. Kita juga memikirkan untuk masa yang akan datang, masa selanjutnya, masa sepanjang itu. Jadi kita membutuhkan baik itu jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Nah, oke, itu rekan mahasiswa.
yang bisa saya sampaikan terkait manajemen pariwisata, organisasi pariwisata. Kita akan lanjutkan di part yang kedua, ya. Kita akan lanjutkan di part yang kedua terkait manajemen dalam organisasi pariwisata itu, sehingga video ini dapat disimak kembali, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Karena konteksnya pada video pembelajaran ini adalah untuk memberikan pemahaman dengan waktu yang sangat fleksibel, ya. Jadi untuk materi organisasi dan sistem manajemen pariwisata ini saya bagi menjadi 2 part, ya. Ini part pertama dan sebentar lagi saya akan share untuk part yang kedua. Dan untuk menyingkat waktu, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyimak video saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atas penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak. Saya akhiri video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.